Oke, kita akan lanjutkan ke cerita selanjutnya. Dari Jasa Slim Boy dulu coba. Halo Bung Nur. Kenapa saya harus bikin horror story kali ini, guys? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa Slim Boy, silakan kalau ada cerita apa yang ingin lo ceritakan. Hadir. Hmm. Jadi ini cerita cukup lama ya. Ya. Zaman-zaman gua SMK sorry. STM, oke. Jadi ceritanya itu berawal dari kan namanya awal gua kelas. Kalau itu posisinya kelas 2. Iya, kelas 2. Kelas 2 dan kebetulan kan memang gua nggak tahu ya sampai zaman sekarang masih ada apa enggak, tapi di zaman gue itu ada namanya istilah LDKS. LDKS, kepanjangan dari Latihan dasar kepemimpinan siswa. Oke. Itu untuk kelas 1 yang baru masuk lah ibaratnya. Oke, Tapi terus? aspeknya memang lebih lebih nggak di sekolah gitu loh. Oh, emang di luar sekolah gitu ya? Di luar sekolah. Jadi kayak ada ospek yang di sekolah, kayak pengenalan sekolah, kemudian di akhir ospek itu atau di akhir ospek itu ada LDKS namanya. Oke. Itu di hutan Jambore lokasinya. Oke. Nah, singkat cerita, malam-malam itu kan ada LDKS itu kan ya biasalah ada jurit malam ya. Seperti biasa guys, saya tidak masih mempertanyakan detik ini jurit malam untuk apa ya. Terus? Iya, gue juga sempat waktu itu mikir sih buat apa. Kayak singkat cerita jurit malam ya kan, tengah malam dibangunin kan anak-anaknya yang masih kelas 1 gitu kan. Dan kebetulan gue panitianya waktu itu. Gue panitia bertindak sebagai koordinator lapangan. Oke. Ya, yang dimana itu harus ngiter di setiap pos-posnya. Okay. Jadi ada beberapa pos dengan jarak yang menurut gue cukup jauh, yang sebelumnya udah disiapin, ada beberapa materi gitu deh. Nah, saat gue mau kan ada kayak tempat singgahnya kita gitu lah, ibarat kemahnya kita gitu ya. Dari itu gue jalan ke pos 1 kan. Pos 1 itu tempatnya bener-bener gelap. Oke. Jadi konsepnya kita itu kayak kebalik gitu loh. Gue baru nyadar pas gue korlap itu pas jalan. Kenapa yang gelap itu kita taruh di akhir gitu? Gue mikir atau di tengah-tengah gitu. Kenapa yang gelap itu ditaruh di akhir gitu? Iya, maksud gue kenapa nggak di akhir atau di tengah-tengah? Ini malah di awal, pos pertama. Oke. Yang dimana itu bener-bener kayak hutan, bener-bener kayak kebun, nggak ada penerangan sama sekali kalau lu nggak pakai senter. Iya, kiri kanannya pohon dan semak-semak. Oke. Iya, paling ada cahaya mungkin dari tempat kemah kita gitu ya. Oke, gue jalan gitu kan, jalan, nggak ada suges macem-macem, nggak ada apa ya, jalan aja gitu. Terus modal kamera center biasa lah gitu ya, modal center. Jalan tuh sampai tiba-tiba yang tadinya gue nggak ada suges apa-apa, nggak ada mikir macem-macem, pokoknya jalan aja, orang gue cuma mau pinter kok ngeliat gitu. Tiba-tiba ada bunyi gerasa-gerusuk kiri kanan. Nah, gerasa-gerusuk pertama gue masih mikir, oh ini kayaknya hewan ya, entah anjing entah kucing, karena memang di daerah situ ada beberapa anjing yang berkeliaran lah ya. Gue mikir masih anjing nih. Gerasa-gerusuk. Gue berhenti dong. Gue berhenti dulu nih. Anjing udah jalan. Set. Sampai akhirnya udah meninggalkan cukup jauh si kemahnya. Jadi posisinya di tengah-tengah menuju ke pos 1. Itu ada lagi gerasa-gerusuknya, tapi bukan di semak-semak. Tapi di pohon bagian atas. Waduh. Oh, dan itu pohon gede. Batman. Dan itu pohon gede. Gue mikir, oh mungkin burung atau kelawar ya. Iya. Itu gue masih positif tinggi banget. Sampai akhirnya yang ketiga, gue jalan, tiba-tiba ada yang jatuh dari atas, plak. Oke. Depan muka gue persis. Terus gue tengok ke bawah, nggak ada apa-apa. Batu mungkin atau buah? Nggak ada batu, buah. Nggak ada batu, nggak ada buah, nggak ada daun yang berserakan gitu. Tapi kan daun tuh jatuhnya nggak langsung brak gitu. Enggak, iya. Batang rezeki yang jatuh nggak ada. Terus? Nggak ada, bener-bener pas gue nembak tuh nggak ada. Anjir, gue langsung, wah, ini apaan nih? Gue mikir mungkin serangga, terus langsung lari gitu. Itu masih positif thinking. Oh, binatang jeblok langsung jalan. Binatang jatuh terus langsung lari. Oke. Itu masih agak positif. Oke. Terus 2 kali gue digituin, jebret.
jatuh depan muka lagi. Kelihatan gitu loh, kayak apa sih benda jatuh depan muka tuh kelihatan kan pasti kan. Gue nyenternya agak ke bawah, sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk nyenter ke atas tuh. Oke. Ya kan, nyenter ke atas kan pelan-pelan nih. Dek, dek, dek. Gue di situ langsung diem, ngeliatin, mikir. Apa tuh? Jadi gue nggak tahu itu sosok atau bukan, atau suges gue karena udah mulai panik ya, karena posisi bener-bener gelap gulita, hanya modal center gue itu. Dan lo waktu itu berapa orang? Sendiri, gue ngiter tuh sendiri. Memang goblok sih sendirian terus. Gue ngiter tuh sendiri. Terus? Karena memang gue mikirnya, ya udahlah daripada nunggu yang lain kan agak lama gitu. Ada panitia yang lain sebenarnya, cuma karena mereka lama nyiapin yang lain dulu, ya udahlah gue sendiri aja lah. Gitu. Toh juga gue nggak takabur nggak apa gitu. Itu gue nggak tahu itu sosok, nggak tahu itu apa, tapi putihnya tuh nggak putih bersih, putih kotor tanah maybe, dan berkibar. Oke. Literally berkibar ya. Dan ada bagian hitamnya, entah itu rambut, entah itu apa, gue nggak terlalu jelas. Karena di situ gue mikir ini apa, sempat lah gue mikir ini apa. Lu ngeliatnya cukup lama nggak? Mungkin ada sekitar 5 menitan untuk mikir. 5 menitan tuh lama banget loh bro. Oke. Karena bener-bener terdiam, gue mikir ini apa. Sampai akhirnya yang ketiga kali ada benda jatuh dari atas, persis dari putih-putih itu jatuh, plek. Dan jatuhnya nggak benda tok gitu loh, nggak benda apa kayak batu jatuh. Ini tuh jatuh tapi kayak ada apa yang melambai-lambai gitu loh. Kayak apa? Di tanah itu? Di tanah itu? Depan muka. Ada yang jatuh, plek. Dan itu gue langsung refleks dong, gue center ke bawah, gak ada apa-apa, gue center lagi ke atas, hilang cuy. Dari situ gue langsung lari ke pos pertama, gak ada mikir balik ke tenda tuh, ke kemah, gak ada tuh. Lari gue, bodo amat, gelap lari, lari. Pas yang gue pikir itu udah nyampe di pos pertama, ternyata belum. Oh, lu belum nyampe ke pos 1? Gue mendengar suara orang, ibaratnya panitia dan siswa lain tuh lagi ngasih materi dan menerima materi gitu, ibaratnya lagi ngomong lah ya. Gue mendengar di situ dengan sangat jelas, seperti ya kayak di samping kanan gue lah, maksudnya kayak di samping kiri kanan lah, tapi nggak ada orang. Wah itu gue udah panik, sumpah gue itu udah mulai panik, udah nggak bisa mikir positif. Akhirnya kan lu belum nyampe tuh pos 1, akhirnya lu kemana? Nah iya, gue mikir tuh itu udah deket, bukan udah deket sih, bahkan udah nyampe, karena suaranya jelas banget. Tapi ternyata belum. Gue mau Ternyata belum kan? Ternyata belum. Gue center agak jauh kan, karena gue awalnya nyenter ke bawah kan. Gue nyenter agak jauh, kok pohon semua, semak gitu loh. Terus gue kiri kanan, kok nggak ada. Gue ke arah belakang gue, itu nggak ada cahaya sama sekali. Wah ini gue udah panik. Oh takutnya lu nyangsang gitu jalan. Iya nyasar atau apa karena panik kan. Sampai akhirnya gue istighfar tuh gitu. Istighfar, zikir, sambil jalan. Pokoknya terus gue megang batu nih. Jadi semisal memang si entah makhluk apapun itu, yang entah memang makhluk halus atau orang iseng, muncul lagi biar gue timpuk lah. Gue mikir gitu. Udah gue jalan sambil zikir. Terus ada suara gerasak-gerusuk lagi tuh. Terakhir kalinya gerasak-gerusuk. Cepet gitu. Gue timpuk dong, ternyata di situ baru kedengeran kena orang ternyata. Ternyata tuh orang? Enggak, maksud gue gerasak-gerusuknya itu, yang gerasak-gerusuk yang terakhir ini, gue nggak tahu itu emang orang atau memang posisi di situ, tapi ternyata yang gue timpuk itu kena ke panitia yang di pos 1. Oh pas lo lempar serk gitu ada iya, orang? Iya, gue ngasal, karena ya namanya orang udah panik gitu kan. Pas gerasak-gerusuk itu langsung gue lempar, gue sambit. Gue gak tahu kenapanya, pokoknya langsung bilang aduh gitu, langsung gue samperin. Oh ternyata ya emang udah deket, entah ketutup apa nggak ngerti gue. Oh jadi lu itu dari tadi tuh nggak lihat di mana pos 1, pas lo timpuk dengar suara aduh baru lo nge bahwa di dekat situ baru ada pos 1 gitu ya? Iya, tapi gini loh, maksud gue posisi pos 1, jadi pos 1 tuh ada tandanya kan, ada tanda, terus ada medan yang khusus lah. Maksudnya itu sama persis ketika yang gue kira itu adalah pos 1, tapi ternyata bukan. Paham gak maksud gue? Iya, jadi kayak gue posisinya di situ tuh di pos 1, tapi
kayak ketutup, entah ketutup apa sehingga gue ngeliat tapi ngedenger suara orang-orang di pos 1. Jadi seakan-akan lu udah berada di pos 1, lu kayaknya udah tapi lu nggak lihat ada apa-apaan di situ gitu ya? Nggak ada, makanya gue sambil jalan akhirnya terus ya tadi gue megang batu gitu kan, ketika gerasa gerusuk itu gue lempar ngasal, jeduk, nah aduh, bukannya ada orang teriak lah. Akhirnya langsung gue samperin, gue lari ke situ. Oh di sini pos 1. Lu nanya nggak ke mereka, lu ngerjain gue kali atau apa gitu? Enggak, gue nggak cuman langsung gue situ kayak ya gimana ya, gue takut tapi nggak mau kelihatan takut, gimana sih? Iya. Langsung ini aman bro, aman. Oh udah aman. Terus jadi cuma nanya doang, tadi lu teriak, gue nanya gitu, tadi lu teriak kenapa? Gue bilang gitu. Nggak tahu, kayak ada yang lewat di kaki gue gitu. Dia bilang gitu. Oh ya udah sampai situ aman. Itu di pos 1, nggak berakhir di pos 1 ternyata loh. Maksudnya? Itu di pos 1. Gue baru pos 1 gue istirahat loh. Itu cukup sekitar 5 menitan gue istirahat dulu. Oke, terus? Karena nenangin diri kan, maksud gue udah gue jalan lah. Ke pos 2, pos 3 itu aman karena memang ada. Terus menuju ke pos terakhir itu agak jauh jaraknya. Menuju ke pos terakhir agak jauh, terus ngelewatin, kalau di Jambore itu kan kayak ada semacam apa namanya, saluran air atau kayak irigasi gitu ya, kayak semacam irigasi gitu atau apa gitu. Enggak juga sih, jadi kayak mungkin ya kayak tempat apa sih namanya, kobangan tuh apa, ya pokoknya semacam itulah, empang gitu ya, kayak semacam empang gitu. Oke, terus empang gitu, berjalan lewat itu, terus di dekat situ juga ada kayak semacam toilet, entah toilet atau kamar mandi yang memang udah lama nggak keurus, kotor segala macem. Itu posisi agak terang. Gue jalan biasa, gue mikir oh udah nih, udah aman gitu di pos terakhir. Lu sendiri lagi? Sendiri, gue masih sendiri. Oke, terus? Karena gue mikir ya udah udah terang ini kan. Terus pas gitu ngelewatin yang gue bilang semacam kamar mandi ini yang udah pakai, yang udah kotor, udah dipagar lah pokoknya. Itu ada suara kikikan yang cukup jelas. Ya, kikikan bener-bener arahnya tuh dari kamar mandi yang udah nggak kepake itu. Dan begonya gue nyenter dong. Wah, goblok sih. Terus refleks nyenter dong. Dan ketika gue nyenter itu, gue ngeliat jelas banget ada yang lewat lari di dalam kamar mandi itu kan dipagar gitu ya. Jadi pagarnya kan bukan pagar yang benar ditutup nggak kelihatan gitu, jadi pagar. Jadi pintu kamar mandi dipagar gitu, ada yang lewat itu, sut. Wah, gue bilang udah nggak asli. Tapi gue masih penasaran. Wah, emang orang otaknya nggak jalan nih. Terus? Tapi gue masih penasaran. Itu apa? Gue maju dong. Gue samperin pelan-pelan dong. Lu ngapain sih disamperin? Gue bingung kadang-kadang sama orang-orang yang suka banget nyamperin. Terus? Gue tuh udah nggak mikir banget. Penasaran apa coba? Nih, gue pelan-pelan ya kan. Tek. Sampai akhirnya. Itu bener-bener bukan putih, hitam, sorry. Yang di kamar mandi itu hitam, jelas keluar. Sampai akhirnya pagar yang tadinya emang gue rasa itu pagar kokoh sih, kokoh banget, maksud gue buat nutup gitu, jatuh cuy. Ama? Nggak tahu, jatuh, tiba-tiba jatuh, brak. Lari gue langsung, udah nggak pakai babi bu, lari, jatuhnya kayak dari dalam, jadi dari dalam tuh kayak ditendang atau didobrak, jadi jatuhnya keluar plak, gitu. Brak. Lari gue langsung udah. Terus gue cerita, gue nyampe di kemah gitu kan, di kemahnya, gue cerita ke teman gue dulu awalnya gini bla bla bla. Ternyata teman gue yang misah, yang mencar ada juga kan yang mencar, 3 orang. Tapi mereka bertiga jalan. Itu mereka mencar juga sama di pos 1, sama kayak digangguin gitulah. Ada yang jatuh itu. Cuman bedanya mereka nggak di atas katanya. Kalau gua kan di atas mobil di atas. Mereka di depan muka langsung. Di depan muka langsung apa tuh? Ya itu sosok putih itu yang berkibar-kibar itu. Tapi di depan muka langsung. Jadi mereka pas mau masuk ke pos 1 balik ke kemah. Gara-gara ngelihat gituan. Iya. Nah itulah guys, bagi kalian yang mau LDKS, mau ada acara kemah, hilangkan jurit malam guys, ya. Hilangkan tidak penting, tidak guna, dan sering sekali terjadi hal-hal seperti ini ya. Dan memang sih setelah gue ngomong ke guru gue kan,
ngomong ke guru gua, terus guru gua ngomong ke orang situ lah ya, ibaratnya kunciannya. Ternyata kurang ajarnya. Jadi si kuncian ini sempat ngiter dari pos sebelum malam itu, dia sempat ngiter. Itu katanya mau ibaratnya ngedoain atau masang apa sih kayak kayak garam atau apapun itulah yang anti ular atau binatang buas, sama didoain katanya. Tapi ternyata dia cuma ngiter doang, ngiter biasa. Tapi dan memang di situ katanya agak rawan, tanda kutip ya, rawan tanda kutip. Wah, itulah ya, makanya jangan iseng-iseng ya. Itu cerita dari Bung Nur ya. Iya, itu zaman gue SMK dan itu masih ingat. Iya. Kita terima kasih pada Bung Nur yang sudah menceritakan. Thank you bang. Kita naikin dulu ke atas.